Kau ketemu aku malam ini. 2 hari Silakan, aku Sob. bertapa ya. Aduh. Sob, kau berisik Taris. bener Sob suaramu Sob. Ya, Itu ada makanya apa, Sob? seberisik kau. Kan gitu. Silakan Sob. Ah, Sob, sebentar Sob. ini apa rule-nya? Aku bertanya atau kau nanya? Tanya jawab. Gini Sob. Ah. Kenapa kamu kok nggak live begitu? Ada apa denganmu? Apakah umat muslim sudah sepi meninggalkan agama Islam? Tadi aku live ya Dis ya. Cuma ya pengikutmu di situ kepanasan, di report, akhirnya rungkat. 2 kali rungkat aku. Begini Sob, kamu rungkat itu karena apa? Karena kamu memfitnah, karena kamu melakukan kebohongan dan kedustaan. Itu. Yang bohong dalam segala hal itu kau lah. Oke Sob, apa yang mau kita bahas Sob kira-kira Sob? Banyak. Mau yang kutanyakan sama kamu ini banyak, Dis. Apa Sob? Kamu mau nanya apa Sob? Banyak. Ya, pertama gini, Dis ya. Aku yang bingung itu ya seperti di 1 Korintus 5 nomor 5 tuh. 1 Korintus 5 nomor 5. Baik, saya bukakan ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Sebentar Sob. Tapi kalau kamu diblokir, di ban kok bisa masuk lagi ke live orang? Ya bisa lah. Baik. Itu kan live-nya yang dilaporkan. Bukan akunnya yang di-ban. Baik. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Baik. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh ini kan udah kamu tanya Sob kemarin, masa kamu ulang lagi Sob? Gini, aku nggak ngerti penjelasan kamu kenapa harus diserahkan kepada iblis gitu loh. Ya ini kan udah jelas Sob konteksnya Sob. Jadi ini berbicara tentang dosa dalam jemaat. Gini ya, kadang-kadang bahasa-bahasa di dalam ini, dalam terjemahan yang TB, terjemahan yang biasa ini, TB ini, dia itu literal ya. Saya akan kasih Sob terjemahan yang lain. Misalnya terjemahan sederhana ya. Kita bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan ya, dosa dalam jemaat ya, masalah tingkah laku dalam jemaat. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan di antara kalian. Ini Paulus menulis surat nih kepada jemaat di Korintus. Yang bahkan jarang terjadi di antara bangsa-bangsa yang kafir sekalipun. Saya dengar ada seorang laki-laki yang mengambil istri ayahnya. Karena itu, kalian tidak pantas menyombongkan diri sebagai umat Allah yang hebat. Lebih baik kalian menangis. Lalu orang yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan dari antara kalian. Biarpun secara jasmani saya tidak sedang berada bersama kalian, tetapi kita selalu bersama melalui persatuan rohani kita dengan Kristus. Karena itu, saya sudah menghakimi orang-orang yang berbuat dosa itu seolah-olah saya berada di sana. Ayat keempatnya. Jadi secepatnya kita segera berkumpul, yakni kalian secara jasmani dengan saya hadir secara rohani untuk bersama-sama menyerahkan orang itu kepada setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-kuasanya. Kita berharap agar melalui serangan si iblis, nalurinya yang berdosa dihancurkan supaya jiwanya selamat pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Itu udah begitu jelas kok ayatnya. Kenapa harus kerjasama dengan iblis gitu loh Tuhanmu itu? Nggak ada di sini kerjasama dengan iblis, Sob. Lah, maksud kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kalau orang mau taubat, kok malah diserahkannya kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Baik, ini justru bukan karena dia mau bertobat, Sob. Ini justru karena orang tersebut ya merasa bahwa itu adalah satu perbuatan yang tidak berdosa. Seperti dikatakan ini loh, saya prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan. Yaitu apa? Dosanya itu begini. Ada seorang anak, dia itu mengambil istri ayahnya. Ini kemungkinan ayahnya kayaknya nikah lagi nih. Ayahnya nikah lagi, punya istri lagi. Kemudian anaknya itu mengambil istri bekas ayahnya itu. Nah ini yang dikatakan sama Rasul Paulus bahwa ini perbuatan yang sangat tercela.
Makanya karena sesuatu yang sangat tercela itu disuruh oleh Rasul Paulus, kalian tuh bagusnya menangis dan menyesali dosa kalian. Dan orang itu yang menjadi luka dalam jemaat itu, yang menjadi noda dalam jemaat itu, diusir dari situ, diserahkan kepada iblis. Begitu maksudnya, Sob. Diserahkan kepada iblis itu pengertiannya bukan berarti terus diambil kepada dia. Enggak, maksudnya adalah dia itu diserahkan kepada kebinasaannya itu kalau dia tidak bertobat. Ini kan dia tidak mau bertobat, ini dikatakan. It's simple. Jadi harus diserahkan kepada iblis gitu. Iya. Diserahkan kepada iblis itu artinya dia itu dikeluarkan dari jemaat. Jangan dia ada di dalam tengah-tengah jemaat karena dia akan membawa sebuah noda begitu dalam sebuah jemaat. Kenapa sih Dis ya? Kristen ini demen kali berurusan dengan iblis gitu loh. Ya, intinya kenapa gitu loh? Demen kali berurusan dengan iblis tuh kenapa gitu? Baik. Jadi intinya Sob, yang saya jelaskan ini, puas atau tidak puas kamu, ini artinya menjadi sesuatu yang sudah jelas, sudah dipahami oleh orang-orang Kristen. Masalah kamu tidak memahami itu ya, itu terserah kamu, begitu Sob. Silakan. Boleh saya bertanya balik mengenai ini? Kau nanya apa? Baik. Nanya apa kau? Oke, sekarang saya tanya Sob. Betul atau tidak Sob? Ini mengenai yang mengambil istri yang bekas orang lain. Nih Sob. Di dalam hukum Taurat itu ada satu perintah berkata begini, jangan mengingini istri sesamamu. Betul? Terus? Oke. Benar nggak Sob bahwa umat muslim mengklaim bahwa umat muslim lah yang mengajarkan ajaran Yesus, ajaran di dalam Injil? Lah terus? Oke, nggak, saya konfirmasi dulu. Betul nggak itu statementmu? Bahwa justru umat muslim lah yang menjalankan ajaran Yesus, ajaran Injil? Ya iya, ya iyalah. Oke. Kalau begitu, maka yang dilakukan di dalam agama Islam itu adalah sesuai dengan hukum Taurat. Artinya tidak mengingini istri sesamanya, betul? Lalu? Lalu bagaimana mungkin Allah dan Muhammad sama-sama mereka mengingini istri, menjadi dalang bagi Muhammad untuk mengingini istri orang lain? Yang di mana? Yang mana? Baik. Sekarang begini, Sob. Betul Yang mana? tidak? Oke, betul tidak bahwa Muhammad punya anak angkat yang bernama Zaid? Zaid. Terus? Oke, betul tidak Muhammad menikahkan Zaid atau dia bahkan memilihkan jodoh betul. untuk Zaid? Betul. Terus? Siapa namanya? Terus? Namanya siapa? Zainab. Iya, Zainab. Baik. So, jodoh dipilihkan oleh Rasul. Halo? Anak-anak angkat Rasul. Terus? Kalau jodoh dipilihkan oleh Rasul, maka rumah tangga itu baik nggak, Sob? Ya iya, seharusnya baik. Oke, nyatanya rumah tangganya hancur atau baik? Ya, rumah tangganya enggak lama. Hancur, betul? Terus? Artinya, Muhammad tidak pandai memilihkan orang jodoh, betul? Bukan kayak gitu. Yang menjalankan bukan Nabi. Kocak. Apa urusannya dengan Nabi? Oke. Yang menjalani Zaidnya, bukan Nabi Muhammadnya. Oke. Kemana sih otak Gini, kau aduh. Gini Sob, kamu kan seorang Muslim yang sekarang lagi naik daun nih. Seandainya Rasulullah Muhammad memilihkan kamu seorang jodoh, menurutmu jodoh yang dipilihkan oleh Muhammad itu akan membawa rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah nggak? Oh ya, jelas baik. Baik. Tetapi ini yang saya bilang, keyakinan umat Islam itu ternyata sering bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi. Umat Muslim sangat yakin kalau Muhammad yang milihkan jodoh pasti rumah tangga baik. Ternyata itu terjadi kepada Zaid. Zaid dipilihkan jodoh oleh Muhammad, ternyata jodoh yang dari Muhammad itu tidak membawa kebaikan dalam rumah tangga. Yang ada bertempur, piring terbang, gelas terbang. Betul? Terus? Betul tidak siapa? mereka Kau mau menyalahkan Nabi kalau begitu?
Saya tidak gini, artinya yang saya persoalkan begini. Kenapa Rasulullah yang kalian yakini sebagai orang yang baik, suri tauladan yang benar, pilihan dia itu pasti baik, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata jodoh yang dipilihkan Rasul malah justru membuat rumah tangga itu berantakan. Emangnya ada Nabi menjamin? Ada gitu. Waktu Oke. dia menikahkan Zaid itu ada menjamin Nabi gitu. Oke, jodoh pilihan Rasul terbaik nggak? Iya, itu asumsi kau berarti. Oke, makanya saya tanya. Dalil jodoh- mana dalil? Dalil, Oke. dalil mana dalil? Baik, makanya Dalil saya mana tanya. dalil? Makanya saya tanya. Sob. Dalil mana dalil? Oke. Eh, Makanya saya tanya, jodoh yang dipilihkan oleh Rasulullah, jodoh yang terbaik tidak daripada pilihan orang-orang lain? Des orang yang jalanin ya, dia hanya rekomendasi. Orang yang jalanin udah lepas tangan gitu, nggak bisa disalahkan yang rekomendasikan. Oke, artinya jodoh yang dari Rasulullah itu ternyata tidak membawa rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bukan, nggak bisa kita salahkan nabinya yang Enggak, saya nggak menjalaninya. nyalahkan Nabi. Gimana? Bukan, saya tidak nyalahkan Muhammad, Sob. Yang saya salahkan adalah pandangan kalian bahwa kalau Muhammad yang memilihkan, Muhammad yang melakukan tindakan, seharusnya kalian meyakini bahwa itu akan baik, membawa kepada kebaikan, betul? Lah, diyakini di awal betul, nggak Iya, tahu tetapi- perjalanannya seperti apa. Tapi faktanya tidak membawa kepada kebaikan, tetapi kehancuran rumah tangga, betul? Ya nggak bisa juga disalahkan nabinya. Sob, sekali lagi Sob, coba pahami. Saya tidak begini Sob, biar suaranya terdengar. Saya tidak menyalahkan Muhammadnya. Yang saya salahkan adalah pandangan kalian tentang apa yang dilakukan Muhammad itu pasti akan membawa kebaikan. Makanya saya begini Sob, kalian itu Sob bisa jadi nanti di yaumil akhir, kalian nanti sama-sama di neraka berkata, ya Rasulullah bagaimana ini kok ternyata ke neraka. Nah makanya itu begini Sob. asumsimu. Oke, asumsi itu dibangun dari pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada umat Islam yang dahulu mengikuti Rasul. Beda. Zaid mengikuti Rasul, dipilihkan jodoh, rumah tangganya berantakan. Para petani kurma mengikuti Rasulullah untuk meninggalkan penyerbukan, mereka gagal panen. Beda. Betul? Artinya Beda mengikuti konteks itu. Artinya ketika orang mengikuti perkataan Muhammad, maka orang tersebut bisa mengalami yang namanya ketidakbaikan, betul? Atau malapetaka, betul? Yang menjalaninya. Menjalani kan Paham karena nggak? perintah Rasulullah. Nabi Muhammad itu cuma merekomendasikan, yang menjalaninya itu bagaimana? Oke, Bukan berarti rekomendasi- Nabi merekomendasikan itu menjamin selalu baik, kagak. Oke, rekomendasi dari Rasul baik nggak? Ya, rekomendasi itu semuanya baik, bukan dari Rasul pun baik. Nggak, Namanya saya tanya dari rekomendasi. Rasul. Sob, rekomendasi yang dari Rasul baik nggak? Ya, namanya rekomendasi pasti baik lah. Sob, kalau Anda meyakini rekomendasi dari Rasul itu baik, para petani kurma yang meninggalkan penyerbukan, pengawinan benang sari dan putik itu karena dia mengikuti rekomendasi dari Rasul nggak? Iya, belum tentu yang menjalankannya kayak gimana. Ini berat. Iya. Oke. Gak bisa kau salahkan yang merekomendasi. Oke, ini Kan kita kayak gitu. kita bahas detailnya ya. Kita bahas detailnya. Kocak kau. So, This. suatu waktu Rasulullah pernah sedang lewat di Madinah. Begitu bunyi hadisnya. Lalu dia melihat para petani kurma di sana, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik, ditempel-tempelin tuh. Biar apa? Biar banyak buahnya. Lalu Rasulullah melihat hal itu dan berkata, apa yang mereka lakukan itu hanyalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Jikalau itu pohon kurma dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan berbuah dengan baik-baik saja. Nah, ketika mereka mendengarkan perkataan dari Rasul tersebut, karena Rasul yang bilang, karena Muhammad yang bilang, maka perkataannya itu dijalankan, betul? Terus? Akhirnya ternyata yang terjadi kepada pohon-pohon kurma mereka, yang terjadi kepada tanaman mereka, pohon kurma tersebut tidak berbuah dan mereka mengalami gagal panen, betul? Pertanyaannya, ada nggak Nabi menjamin? Pasti bagus. Oke, baik. Artinya
Ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Muhammad, dia malah ketiban sial, gagal panen, betul? Kan nggak ada jaminan kan dari Nabi. Tidak ada jaminan. Makanya saya bilang teman-teman, mengikuti Muhammad. Nih, ini Yusufi Bisa Nabinya disalahkan. Nah, artinya menurut Yusufi, mengikuti Muhammad tidak ada jaminan akan menuju kepada kebaikan. Bukan rekomendasinya itu bukan ada jaminannya, tapi kalaunya seperti masalah Islam ya, masalah Islam, masalah agama itu pasti ada jaminannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, jaminan itu namanya. Oke. Gak Walaupun ada dia Nabi berzina, Muhammad waktu menyerukan pohon kurma tersebut menjamin nggak ada. oke. Sekalipun umat muslim berzina dan mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Nggak boleh berzina dan mencuri nggak boleh. Sekalipun berzina dan mencuri, tetap masuk surga Nggak kan? boleh, berzina dan mencuri nggak boleh. Oke, coba. Sob, saya bukan bilang berzina dan mencuri. Yang saya bilang begini. Ah, Rasulullah menjamin orang masuk surga bagi siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul atau salah? Sob, kayaknya ada kendala di perangkatmu, di mikrofonmu. sorry. Sudah? Halo? Iya Des, ya. Lanjut. Oke. Ini bukan masalah larangan, Sob. Begini. Menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga dia. Betul? Terus, Sekalipun dia berzina atau mencuri, betul? lalu? Ya, betul atau salah? Betul. Nah, artinya di dalam agama Islam yang penting itu adalah mengucapkan syahadat. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga, betul? Oh, nggak semudah itu. Oke, Ada coba dengarkan. balasannya. Coba dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, Masuk surga. Artinya, Sob, Kamu ngerti nggak hadis itu tentang apa? tentang bagaimana orang akan masuk surga dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah. Lalu tentang apa? Nah, makanya kalau kau kagak ngerti nanya. Ya Itu udah, tentang adalah apa? Silakan jelaskan. hadis tentang dosa yang lebih besar ya dan dosa yang lebih kecil. Maksudnya itu perbandingan dosa. Seseorang itu yang penting dia tidak menyekutukan Allah ya, dia tidak menyembah manusia. Kalau kelakuannya berzina dan mencuri, pada akhirnya setelah pembalasan terjadi dia tetap akan dimasukkan ke surga. Iya, artinya Jadi kalaunya menyembah manusia, menurut hadis itu kagak bakalan dikeluarkan dari neraka lagi. Oke. Artinya apa, Des? Artinya menyekutukan Allah, jadi kafir, menyembah manusia itu lebih buruk daripada berzina dan mencuri. Makanya jangan nyembah manusia. Baik. Oke, saya akan berbicara dulu mengenai menyekutukan Allah, Sob. Apa sih pengertian menyekutukan Allah, Sob? Menyekutukan Allah, bersekutu. Sekutu itu kan artinya apa? Ada yang setara dengan Allah gitu. Menduakan. Oke, menduakan Allah. Apakah ketika seseorang berzina atau mencuri, maka sebenarnya dia itu sedang menyekutukan Allah dengan iblis? Lah, berzina dan mencuri itu bukan menyekutukan, Des. Beda jenis Baik. dosanya. Oke, gini Sob. Ini penting, ini bagus nih Sob. Gini ya. Yang namanya menyekutukan Allah artinya Anda mengambil satu ilah lain, Anda mengambil satu otoritas lain selain daripada Allah, betul? Ya, betul. Artinya Anda tidak lagi diperintah oleh Allah, tetapi Anda memilih diperintah oleh yang lain. Betul? Bukan juga seperti itu.
menyembah yang lain. Oke, sekarang begini. Ketika seseorang melakukan perzinahan, dia sedang mentaati Allah atau sedang mentaati iblis, setan? Lah, ketika dia berzina itu dia melakukan dosa atas hawa nafsunya. Oke, berarti dia sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada iblis? Dia ingkar terhadap larangan Allah. Oke, berarti dia sedang taat sama Allah atau taat sama iblis? Belum tentu dia taat sama iblis karena dia punya nafsu kehendak bebas. Oke, dia melakukan kehendak siapa di situ? Atas kemauannya sendiri, atas Oke. nafsunya sendiri. Oke, artinya hawa nafsunya itu menjadi ilah lain selain Allah, betul? Dia menuhankan hawa nafsunya maksud kau. Iya. Artinya dia sesungguhnya telah melakukan satu perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena bagaimana cara dia menyekutukan Allah? Dia menaklukkan diri kepada hawa nafsunya. Dia tidak menaklukkan diri kepada Allah. Betul? Sehingga akhirnya dia berzina. Ketika dia memutuskan untuk berzina, maka sesungguhnya dia telah mengacuhkan Allah dan dia lebih menundukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Betul? Beda konteks, Des. Ya, yang dimaksud menyekutukan itu melakukan ritual penyembahan. Oke, Kalau berarti menuhankan hawa nafsu itu bukan melakukan penyembahan. Oke, berarti tidak apa-apa takluk kepada hawa nafsu, tidak apa-apa mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya. Itu tidak Jadi kalau termasuk dia menyekutukan takluk- Allah. Bukan. Baik, ini makanya Ucup. Kamu nanti habis ini kamu bahas dikritik kamu habis-habisan tuh. Jadi begini, maksud saya begini, Apanya Sob. yang dikritik? Gini, Coba kayak gini, kau bedakan dulu. Ya, yang namanya menyekutukan satu, ya, melakukan penyembahan. Ibaratnya dia melakukan penyembahan terhadap pohon pisang. Kan kayak gitu. Oke. Habis itu ada, ya, kata kamu orang yang melakukan perzinahan. Dia menuhankan hawa nafsunya. Yang dimaksud menuhankan itu bukan menyembah hawa nafsunya, bukan. Bukan menyekutukan, tapi dia mengikuti hawa nafsu dia sendiri, Oke. bukan menyekutukan Tuhan. Baik. Jadi bedanya, Des, ya, hadis tersebut, ya, ku kasih tahu sama kamu, itu adalah perbandingan dosa. Jadi lebih mending kamu melakukan pencurian daripada kau menyembah anak orang, menyembah manusia. Baik. Itu maksud hadisnya. baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik, bagus. Ya, gini ya. Begini, Sob. Kalau menurut Al-Quran di dalam surat Al-Jazziyah ayat 23, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, betul? Iya, menuruti Oke. hawa nafsu. Oke, apakah itu menyekutukan Allah? Bukan termasuk penyekutuan di situ. Tapi karena dia telah tidak ada menjadikan- penyembahan. Oke, saya Emangnya tunjukkan. ada ritual menyembah hawa nafsu gitu? Oke, baik. Nggak apa-apa, Sob. Pelan-pelan ya, Sob ya. Ini diskusi yang bagus, Sob. Jadi supaya Muslim tahu ya perbedaan agama Gak bakal Islam dan- bisa, gak bakal bisa kau bawa aku ya ke permainan kamu gitu. Baik. Kita turuti ya, teman-teman ya. Jadi menurut Yusuf PI bahwa seseorang yang menyekutukan menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhannya, bukan menyekutukan Allah ya. Kamu paham nggak, Dis, ilmu takwil? Saya tunjukkan, Sob. Kalau kita main takwilan nanti subjektif ya. Baik, surat Al-Jazziyah ayat 23 ya. Saya tunjukkan, Sob, saya balikan kamera saya. Nanti kamu tolong jelaskan ya kepada jamaah di sini, jamaah muslimin dan juga jamaah Kristen. Ada 2 jamaah di sini ya. Oke. Baik, ini surat Al-Jazziyah ayat 23 dikatakan, tahukah kamu wahai Nabi, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini, kalau kita cek bahasa Arabnya, ilahun, betul? Terus? Oke. Nah, di sini sebentar saya hilangkan dulu iklannya. Oke. Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang tersebut mengambil hawa nafsu, mengangkat hawa nafsunya atau membuat hawa nafsunya sebagai ilah selain daripada Allah. Betul? Halo? Betul atau tidak? Kemana-mana kau itu. Ya terus?
Apa yang Nah, kau mau masalahkan? gitu? Pertanyaan saya, apakah di sini dia sedang menyekutukan Allah dengan ilah yang lain? Des, yang dimaksudkan menuhankan hawa nafsu bukan berarti menduakan dengan Allah. Yang dimaksud di situ menuhankan hawa nafsu, dia mengikuti di perintah hawa nafsunya. Oke, berarti orang yang mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya di detik yang sama Allah adalah ilahnya juga. Kalaunya menyekutukan Allah berarti dia melakukan ritual penyembahan terhadap selain Allah. Kalaunya masalah mengikuti hawa nafsu bukan masalah ritual. Paham? Oke, baik. Selama dia Nggak tidak nyambung melakukan, selama dia tidak melakukan ritual tertentu, berarti tidak boleh disebut menyekutukan Allah. Enggak. Kalau hanya sekedar menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, itu bukan menyekutukan Allah. Bukan. Oke, tapi kenapa dikatakan mereka sesat? Ya sesatlah, dia mengikuti tunduk dengan hawa nafsunya. Bukankah menurut agama Islam la ilaha illallah hanya Allah saja sebagai ilah? Tetapi kenapa Ya, kamu iya, mentoleransi jelas. bahwa hawa nafsu boleh jadi ilah? Nah, hawa nafsu itu bukan untuk disembah. Iya, diambil Paham? jadi ilahnya boleh nggak? Kalau diambil jadi ilah bukan berarti yang dimaksud menyekutukan Allah, bukan. Yang dimaksud menyekutukan Allah itu melakukan ritual penyembahan terhadap selain Allah. Itu Oke. dis. Berarti Paham? berarti mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya, tetap itu tidak bisa dikatakan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Karena nggak ada ritual. Oke, tetapi dia punya Tuhan lain nggak? Nggak ada ritual. Iya, tetapi dia punya Tuhan lain selain Allah nggak di sini? Dia menuhankan hawa nafsunya majas karena dia mengikuti hawa nafsunya. Oke, artinya yang saya tanyakan, Sob, berarti dia punya Tuhan atau punya ilah lain selain Allah nggak? Menuhankan hawa nafsunya tuh majas, Des. Ini berat Uncup nih ditanya. Sob, Kayak gimana? Orang gini. Yang dimaksudnya menuhankan hawa nafsu, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Oke, Bukan artinya- berarti dia melakukan ritual penyembahan Betul. terhadap hawa nafsu. saya setuju, Sob, bahwa dia tidak hawa nafsu, ya hawa nafsuku. Ya Saya makanya setuju dengan kau tahu kamu. sendiri tuh. Saya setuju dengan itu. Cuman ketika seseorang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, berarti dia punya ilah lain nggak selain daripada Allah? Punya ilah lain yang disembah. Ilah itu yang disembah, Des. Berat, Sob. Dia punya ilah lain nggak ketika dia mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya? Enggak. Berarti dia punya dua ilah, Allah dan hawa nafsunya. Bukan. Dia melakukan satu penyembahan, ya, menyembah terhadap Allah tapi mengikuti hawa nafsunya. Baik. Kesimpulannya. Bukan berarti dia melakukan penyembahan terhadap hawa nafsunya, enggak menyekutukan itu. Sekarang kesimpulannya begini, Sob. Itulah yang saya bilang, Sob, bedanya Islam dan Kristen. Jadi, Sob, di dalam agama Islam memang seperti itu, Sob. Bahkan Muhammad itu tidak mengerti definisi ibadah dan tidak mengerti definisi sebuah penyekutuan. Kalau di dalam Bible, Sob, di dalam ajaran Kristen, gini, ketika kamu berzinah, ketika kamu mencuri, atau ketika kamu melakukan perbuatan dosa, itu sudah melanggar hukum yang pertama. Artinya kamu menjadikan sesuatu yang lain sebagai komandanmu, sebagai ilahmu, sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu. Hukum yang terutama itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ketika kita Sob, melakukan dosa, itu sesungguhnya kita sudah menjadikan iblis sebagai Allah kita. Karena kita tunduk takluk kepada iblis tersebut sehingga kita melakukan kemauannya. Makanya di dalam agama Kristen beda, Sob. Kalau dalam agama Kristen, apa yang dikatakan jangan ada padamu Allah lain, itu maknanya sangat dalam. Nah, sementara dalam agama Islam, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga, walau dia mencuri, walau dia berzina. Kan udah tahu kan kau hadis itu apa? Perbandingan dosa besar dan kecil. Yang namanya dosa besar nomor 1 itu musyrik, Des. Syirik, menyekutukan Allah. Menyembah manusia tuh syirik. Ya, lebih baik kau mencuri. Contoh saja. Ya, hukum di Indonesia, mencuri dihukum pidana 6 bulan. Coba kalaunya seseorang melakukan pembunuhan berencana.
maka dia akan dihukum seumur hidup, gak keluar penjara lagi. Kan kayak gitu. Jenis hukuman yang beda di antara mencuri dan pelaku pembunuhan berencana. Selama dia melakukan pencurian 6 bulan dia di penjara keluar. Baik. Tapi kalaunya pelaku pembunuhan pencurian ya pembunuhan berencana itu selamanya di dalam penjara. Oke. Gitulah maksud hadis itu. Kalau kau syirik, selamanya kau di neraka. Menyembah manusia, menyembah anak orang, selamanya kau di neraka. Lebih baik kau mencuri, kau masih diangkat dari neraka. Meskipun kau tetap dibalas gitu. Baik, Itu maksud tanggapi. hadisnya. Saya tanggapi ya, menyembah manusia. Jadi ini ajaran, maksudnya perkataan Yusuf ini mengena kepada Kristen gitu. Kenapa kau Kristen Oh ngerasa kamu. Oh, Nah, ya, saya tanggapi ya. Sob. Oke. Oke, Supaya oke, untuk oke. menghindari debat kusir, Sob, untuk menghindari debat kusir, apa yang dimaksud menyembah, Sob? Menyembah ya melakukan ritual terhadap sesuatu yang disembah, kan kayak gitu, melakukan ritual penyembahan terhadap yang disembah. Ritual. Artinya melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ya, tata caranya seperti apa? Seperti itu. Oke. Kalau ada nggak orang yang menyembah hawa nafsunya? Ada nggak orang melakukan ritual hawa nafsu? Ya, makanya saya tanya, ada nggak orang menyembah hawa Nggak nafsu? ada kan? Nggak ada kan? Oke, tetapi kenapa dikatakan dalam Al-Quran mereka menyembah hawa nafsunya? Iya, muter lagi. Maka kau ambil kesimpulan lu. Kenapa balik lagi kau, Dis? Oke, baik. Baik. Oke, menyembah itu bahasa ininya apa, Sob? Bahasa Arabnya, Sob? Bahasa Arabnya menyembah. Abada. Oh, saya pikir kamu membahas tentang sujud. Ternyata menyembah. Oke, Abada. baik. Sebenarnya yang kamu bahas itu sebenarnya berbakti atau beribadah, betul? Iya. Kalau sujud kepada manusia boleh nggak? Sujud kepada manusia nggak boleh. Oke. Bagaimana dengan ayat ini, Sob? Saya balikan ya. Sujud kepada manusia katanya nggak boleh. Kapan kata Yusuf. aneh mau tanya nih, Dis? Ini kan tanya jawab, Sob. Kamu bilang nggak boleh dalam Kristen sujud kepada manusia, betul? Iya, nggak boleh. Oke. Nyembah manusia nggak Ini boleh. Al-Quran ya. Betul? Surat Al-Baqarah ayat Ya. 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Oke, Allah memerintahkan sujud kepada manusia nggak di sini, Sob? Oh, jadi Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam bukan berarti sujud ibadah itu, Dis. Nggak ada di situ Allah memerintahkan kepada para malaikat beribadahlah kepada Adam, nggak ada. Oke, baik. Tapi kalau Sujud bersujud itu kepada ada manusia dua. boleh nggak? Sujud itu ada dua, Dis, di Islam. Sujud penghormatan, ada sujud ibadah. Ada Oke, dua sujud pembagiannya. penghormatan. Oke, pertanyaan saya, boleh nggak sujud penghormatan kepada manusia? Sujud penghormatan nggak boleh kepada manusia. Yang mana terus yang boleh yang mana? Ini Nggak boleh boleh. sujud. Kalau kita sujud kepada manusia sampai menundukkan ke kepala kita, ke dahi kita, ke kakinya itu nggak boleh, Dis. Oke, pertanyaan saya, boleh nggak sujud kepada manusia? Nggak boleh. Saat Oke, yang ada ini di Allah dunia ini nggak perintahkan boleh. sujud kepada Adam nih. Ya itu waktu Allah memerintahkan. Ah, ini berat ini. Lah, Boleh, kadang Kan beda, boleh, beda kadang nggak konteks. boleh. Ini gimana, Cok? bentar, gini, kamu itu nggak ngerti. Kalau Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam bukan berarti menyembah Adam. Oke, masalah itu pada masalah waktu itu dulu. masalah itu jangan Des, debat, Cok. Gini, bentar yang saya dulu, bentar tanyakan, dulu. boleh nggak sujud kepada manusia? Bentar dulu. Makanya ku jelaskan sama kamu. Di zaman dulu waktu Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam dari malaikat. Itu nggak ada larangan untuk sujud kepada makhluk sebagai penghormatan, itu belum ada, Dis. Belum ada. Oke? Artinya direvisi. Belum ada di zaman dulu ketika Rasulullah Nabi Muhammad di dalam hadisnya, andai boleh manusia bersujud, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Artinya gak boleh lagi sujud kepada manusia kecuali Allah yang memerintahkan pada zaman dulu. Bedain gitu. Oke, baik. Kalau misalnya ternyata di dalam Al-Quran ada manusia sujud kepada manusia, gimana? Apa Yusuf Ya. sujud kepada Yakub gitu. Itu. Hmm. Udah ada belum
hadis keluar belum hadis yang yang kubacakan tadi? Oke, berarti Al-Quran direvisi oleh hadis. Bukan direvisi. Karena dulu ya pelarangannya itu belum ada ya. Pelarangannya syariatnya tertentu itu belum ada pelarangannya di zaman dulu, Des. Ketika Nabi Muhammad datang, Islam melarang sujud kepada manusia. Artinya yang telah lalu, yang telah lalu. Oke, artinya nabi-nabi yang terdahulu ataupun Allah ketika mereka menyuruh sujud kepada manusia adalah perintah yang sesat. Bukan perintah yang sesat. Itu perintah yang di zaman dulu sebelum Islam. Oke, artinya berubah. Hukumnya berubah. Rupanya di sini susah kali gitu ya. Untuk gini. mengerti penjelasan. Oke, Islam, di dalam Islam kan datangnya belakangan, betul? Ya, terus? Oke, sebelum dilarang oleh Muhammad sujud kepada manusia, berarti sebelumnya boleh? Sebelumnya nggak ada larangan di syariat Nabi sebelumnya. Oke, Yesus menerima sujud sembah nggak? Yesus sujud sembah. Bukan, Yesus menerima sujud sembah nggak dari orang lain? Di mana? Ya di dalam Injil lah, gimana? Di Injil di mana? Oke lah, anggaplah kamu nggak percaya sama Injil. Ketika orang sujud kepada Yesus, menyembah sujud kepada Yesus, berarti itu dosa atau enggak menurut yang barusan kamu utarakan? Ya dosa lah. Kalaunya mengikuti syariat Islam. Oke, ketika Yusuf ini? Lah, syariat Nabi Yusuf kan beda dengan Islam. Islam kan belum. Oke, syariat Nabi Isa beda nggak dengan Islam? Beda juga. Lah terus kenapa kamu salah-salahin? Nah, kalau kau makanya dengarkan, kalau kau melarikannya ke syariat agama Islam jelas salah. Oke, berarti menurut syariat agama Islam apa yang dilakukan oleh Yusuf kalau dosa? terdahulu belum, intinya sebelum Nabi Muhammad mengeluarkan hadis tersebut, ya hadis ya, nggak ada larangannya. Oke, artinya yang dilakukan orang-orang terdahulu boleh? Ya orang-orang terdahulu boleh. Boleh, artinya sujud kepada Yesus boleh? Lah, syariatnya seperti apa di zaman itu? Nah ini gimana ini berarti? Tergantung kan. Sob, ada nggak Yesus mengajarkan syariatnya sembahlah aku, kata Yesus. Ada nggak? Sob, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada manusia, betul? Sujud kepada Adam. Iya, manusia. Adam kan manusia, betul? Ya, terus? Allah menyuruh, Muhammad melarang, betul? Lah, terus? Pertanyaan saya, ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada manusia, berarti bertentangan dengan ajaran Islam, betul? Enggak bertentangan, itu perintah Allah, Des. Gimana sih? Sulit ini. Oke, tidak bertentangan. Karena pada waktu tidak itu bertentangan. Kenapa? Karena pada waktu itu belum dilarang oleh Muhammad, betul? Karena belum ada pelarangan. Oke, karena pada waktu itu belum ada pelarangan oleh Muhammad. Iya. Yang datang ke dunia Yesus dulu atau Muhammad dulu? Yesus duluan. Oke, berarti orang-orang yang sujud menyembah kepada Yesus tidak boleh kamu salahkan, betul? Karena Muhammad belum ngomong, betul? Syariatnya mana? Kutanya. Syariatnya mana? Syariatnya mana? Yang diajarkan Yesus seperti apa? Ada nggak Yesus memerintahkan sujudlah kepadaku gitu? Baik, ada nggak Muhammad menyuruh jadikanlah aku sebagai nabi? Apanya? Kalau jadi nabi itu bukan pengakuan dia, langsung firman Tuhan. Baik, artinya sesuatu itu tidak hanya langsung disuruh-suruh baru dilakukan, betul? Nah, kan syariat berbeda-beda. Oke, Muhammad sendiri pernah nggak berkata? Al-Maidah 48, ya, setiap nabi itu syariatnya berbeda-beda. Jangan kau samakan. Oke, artinya begini, Sob. Ketika kita saling memahami bahwa yang terjadi waktu zaman Yesus begini, yang terjadi waktu zaman Muhammad begini, berbeda kan? Beda. Terus kenapa kamu harus memaksakan harus sama dengan ajaran Muhammad? Ya kalau ditarik ke dalam syariat Islam salah sujud kepada manusia. Oke, tetapi karena udah kalau ada ditarik, larangannya. Oke, kalau ditarik kepada syariat Yusuf, betul. Kalau di zaman dulu syariat Nabi Yusuf belum ada larangannya, no problem. Oke, artinya kamu tidak boleh menyalahkan orang di zaman dahulu menyembah manusia, betul? Lah, itu zaman dulu.
Iya, terus kenapa kamu Bukan maksakan harus sama penyembahan. dengan Muhammad? Ingat, bukan penyembahan, tapi sujud penghormatan. Oke, boleh Jangan nggak kau sujud? campur bahasanya. Oke, boleh nggak sujud penghormatan kepada orang tua? Sujud penghormatan kepada orang tua. Kalau sujud sampai ke dahi kita ke tanah nggak boleh, Des. Jadi Kalau boleh nggak kita- sujud? Kalau Oke. kalau orang tua duduk ya di bangku, lalu kita apa ya bahasanya itu kayak Sujud. Jawa tuh apa? Sujud boleh nggak? Bukan sujud. Sujud nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Allah ruku dan sujud hanya kepada Allah. Oke, Nggak boleh di dalam kepada di dalam manusia. Al-Qur'an ada nggak sujud kepada manusia? Di dalam Quran nggak ada. Yang tadi baru saya tunjukin. Astaga. Kau mau campurkan syariat sekarang dengan cerita Nabi Oke. Yusuf di zaman dulu gitu. Oke, sekarang penutupnya, Sob. Nggak Habis ini nyambung. kamu. Oke, sekarang penutupnya habis ini Sungkem kamu tanya ya, saya. sungkem. Oke, baik. Sekarang habis ini kamu tanya saya ya. Ini terakhir tadi. Ini masalah mengenai kamu kan mengatakan masalah di Korintus tadi ya. Iya, sungkem. Kita kembali ke Korintus tadi. Korintus pasal yang kelima tadi. Yaitu mengenai adanya seorang yang mengambil istri ayahnya. Nah, sekarang Sob, kembali ke tema awal tadi. Betul atau tidak, Sob, bahwa Muhammad mengingini istri orang lain, bahkan Enggak. istri anak-anaknya sendiri? Enggak. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya, Sob ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa Muhammad itu takut kepada manusia, betul? Coba tunjukkan. Baik. Surat, saya tunjukkan ya, surat. At-Tahrim Baik. atau Al-Ahzab. Al-Ahzab, Sob. Al-Ahzab ayat 37 ya. Kita mulai dari 36 dulu. Baik. Saya akan tunjukkan sejarah bagaimana Muhammad memilihkan istri untuk orang, tapi malah Muhammad sendiri yang ngambil istrinya itu. Baik. Saya tunjukkan Sob ya. Habis ini kamu bertanya balik sama saya. Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 36. Kita mulai dari 36 dulu, baru 37. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketetapan akan ada pilihan bagi mereka, pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang sesat yang nyata. Betul tidak, Sob? Ini perkara mengenai Zainab yang menolak dinikahkan oleh Muhammad dengan Zaid. Ya terus. Oke. Tadinya Zainab itu bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kau pilihkan saya suami seorang budak? Mengapa kau pilihkan saya suami yaitu Zaid? Saya ini kan kalangan atas." Maka turunlah ayat ini, betul? Lalu Oke, kita ke ayat 37-nya. Perhatikan, setelah mereka menikah, setelah mereka dinikahkan oleh Muhammad, seperti itu, ternyata jodoh pilihan Muhammad ini bukan membawa keluarga yang sakinah, mawadah, marohmah, tetapi malah keluarga yang berantakan. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya siapa, Sob? Maksudnya siapa ini? Zaid. Zaid. Ya, maksudnya ingatlah ketika kamu ngomong sama Zaid, yaitu orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepada dia dan kamu juga Muhammad telah melimpahkan nikmat kepada Zaid itu. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang dikatakan takut kepada manusia ini, Sob? Nabi. Oke, betul tidak Muhammad takut kepada manusia menurut surat ini? Ya terus. Betul? Ya terus. Baik. Takut akan apa? Iya, makanya Tahu Muhammad takut kepada manusia. Ya takut apa yang ditakutkan Nabi? Ini intinya dikatakan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah
yang lebih berhak kamu takuti. Maka Yang ditakutkan, ku jelasin Maka- nih, ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi atau mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Memang kalau udah urusan kawin-kawin ya. Udah? Oke, saya balikan Kau dulu jawab namanya. ya. Oke, silakan Sob, balik Sob. Oke, ya Des ya. Kau lihat di sini nih. Oke. Tuh, kok nggak bisa putar kamera aku? Jadi Oke, kalau Des ya. Nih, kau lihat ya. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu. Oke? Oke, siapa yang ngomong Di sini pertahankan nggak ada Nabi Muhammad mengingini istrinya Zaid, nggak ada. Baca Sesuai selanjutnya. tuduhanmu nggak ada. Baca selanjutnya. Oke? Dan bertakwalah kepada Allah. Oke, di sini aja ya Nabi Muhammad tidak ada mengingini istri Zaid Ya karena dia munafik. Terus yang seperti kau tuduhkan. Terus sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Apa yang disembunyikan? apa yang akan dinyatakan oleh Allah. apa yang disembunyikan? Apa yang disembunyikan? Artinya setelah Zaid ini yang mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Allah akan menikahkan Nabi tersebut dengan istri Zaid. Oke. Kenapa Nabi tersebut takut kepada manusia? Karena anggapan orang Arab terdahulu ya Dis ya, statusnya anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Oke. Paham? Oke. Jadi dulu kalaunya orang mempunyai anak angkat di Arab itu statusnya seperti anak kandung. Orang tuanya itu satu darah dengan anak angkat tersebut gitu. Bagaimana anak kandung, begitulah anak angkat. Nah, di sini ya kau dapat tahu gitu. Ketika Zaid menyelesaikan ya keperluannya terhadap Zainab, maka Allah nikahkan kepada mereka agar mengubah pandangan bahwa status anak kandung dengan anak angkat itu beda seperti budaya Arab gitu. Oke, sudah. Paham? Makanya kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, karena anak angkat itu beda dengan anak kandung. Oke, sudah. Dah. Oke. Oke, Jangan kau pukul silakan balik. sama. Oke, apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad? Ini yang kau tanya. Sedang engkau Iya, menyembunyikan apa yang di dalam disembunyikan hatimu. oleh Nabi? Nih, yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad di dalam hatinya adalah kalaunya Zaid ini bercerai, pasti Allah akan nikahkan Kalau istri bercerai. Zaid kepada dia. Iya, makanya kan nih. Nih. Sob, Nabi Sob. menyuruh pertahankan. Oke, padahal Oke. perintah Allah itu bukan. Nabi menyuruh pertahankan istrimu. Sebentar, Sob. Gini, Sob. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Apa yang akan Allah dinyatakan nyatakan? oleh iya. Oke, pertanyaannya begini. Apa yang terucap dari mulut Muhammad bertentangan nggak dengan apa yang sebenarnya direncanakan Allah? Lah, tidak bertentangan. Oke, apa yang diinginkan oleh Allah? Di sini Des, lihat dulu nih. Baca dulu selesai. Ya. Sob. Bertakwalah kepada Allah. Sebentar Des. Kau mau potong di sini, tapi perkataan Allah kau belum habiskan gitu. Coba baca selesai dulu. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Hati apa Muhammad. yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang ya dinyatakan kan oleh kayak Allah? gitu. Yang dinyatakan oleh Allah Bentar. apa? Yang dinyatakan oleh Makanya Allah. dibaca apa yang dinyatakan dan Alah. engkau takut kepada manusia.
Nih, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, nih yang dinyatakan oleh Allah, kami nikahkan engkau dengan dia. Oke, baik. Paham? Baik. Kenapa Allah sampai berkata kepada Muhammad bahwa Muhammad itu lebih takut kepada manusia, padahal yang harus lebih berhak ditakuti oleh Muhammad itu adalah Allah? Ya karena status anak angkat di Arab itu sama dengan anak kandung. Oke, Ini. Artinya sebenarnya Allah ingin supaya Muhammad itu menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya agar istrinya Makanya itu nih, menjadi istri Muhammad, betul? makanya nih ada Des ya keterangannya ya, sebelum ayat ini turun status anak angkat disamakan dengan anak Oke, kandung. sebelum ke situ. Mereka berhak mewarisi keluarga angkat dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri Oke, anak angkatnya. Baik. Sebelum ke situ. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Oke? Sudah? Dah? Oke, coba balikin kamera dulu, Sob. Ah. Bentar. Oke. So, Oke. kita tahu yang namanya norma ya. Tahu norma? Ya, norma terus. Norma itu biasanya terbentuk dari hati nurani setiap orang. Jadi orang sudah tahu itu secara naluriah, orang udah tahu. Misalnya gini, Sob, kita lagi kumpul-kumpul keluarga. Kemarin Yusuf PI menggandeng siapa, Nabila. Ya kan? Pergi ke acara-acara. Oh, siapa itu Nabila? Oh, istrinya Yusuf. Tiba-tiba 1 bulan kemudian ternyata Nabila sudah digandeng oleh ayah angkatnya Yusuf. Hai, jalan bareng kan? Kemarin gandengan tangan sama Yusuf. Besok sebulan lagi gandengan tangan sama ayah angkatnya Yusuf. Pasti orang-orang akan berkata, semua orang pasti akan begitu. Karena apa? Karena hati nurani manusia itu, Sob. Kita punya hati nurani, Sob. Kita punya norma. Bagaimana ini? Masa ya? Itu kan bekas menantunya, istri anak angkatnya sekarang jadi istrinya. Ya. Betul Anak tidak? angkat itu enggak saudara. Betul. Enggak saudara. Dengar, Sob. Saya dengerin saya. Terus? Saya tahu, Sob, bahwa yang namanya anak angkat itu bukan darah daging. Saya setuju dengan kamu. Setuju saya. Ah, terus? Tetapi norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena manusia itu punya hati nurani. Kita ini beda dengan hewan, Sob. Kalau hewan nggak punya malu, hewan itu nggak punya malu dia. Manusia itu punya adab dan punya rasa malu. Nah, bayangin, Sob, kalau kamu punya anak angkat, seorang laki-laki, kemudian dia punya istri. Bayangin kamu lagi jalan sama Nabila. Kamu punya ayah angkat. Tiba-tiba bulan depan Nabila istrimu itu sudah digandeng oleh ayah angkatmu. No problem. Gini, Sob, Enggak ada masalah. Jadi karena yang saudara. saya maksudkan begini, Sob. Sebenarnya, Sob ya. Di situ sudah jelas-jelas menjadi sebuah norma. Itu nggak usah di Arab, Sob. Di Indonesia, dimanapun manusia itu punya naluri yang namanya adab ataupun peri kemanusiaan. Ada itu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, Sob, orang yang tadinya jalan sama kamu, besok kemudian jalan sama ayah angkatmu, Sob? Ya contohnya kayak gini, Des ya. Contohnya kayak gini, aku punya anak angkat laki-laki, dia menikah, kan kayak gitu. Kalau dia bercerai dengan istrinya, anak angkatku ini bukan sedarah denganku. Betul. Aku boleh menikahi mantan istrinya. Oke, No problem. berarti kamu menikah dengan bekas istri anak angkatmu sendiri. Lah, namanya anak angkat bukan anak kandung. Tega Nggak masalah. kamu, Sob. Tega. Enggak ada Luar masalah di biasa. situ. Oke, Sob. Artinya begini. Namanya tidak sedara, artinya tidak diharamkan. Oke, artinya. Kenapa? Oke, baik. Kalau misalnya ada sesuatu
yang tidak sedarah dengan kamu. Contohlah, bekas istri sepupumu kah, bekas istri siapamu kah, bekas istri. Boleh dalam agama Islam. Kalau untuk masalah yang lain-lain, Des, ada ya perinciannya di Quran surah An-Nisa. Jangan ke situ dulu. Kita Ini kembali. hanya masalah status, membahas masalah status anak angkat. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan. Muhammad ngomong apa kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Muhammad menyembunyikan di dalam hatinya apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena apa Muhammad menyembunyikan itu? Karena dia takut kepada manusia, betul? Iya. Oke, berarti yang keluar dari mulut Muhammad bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah nggak? Enggak. Terus kenapa dia katakan lebih takut kepada manusia? Ya karena apa? Budaya orang Arab anak angkat sama dengan anak kandung. Iya. Paham? Itulah yang ingin Terus? dibantah oleh Allah, betul? Ya iya. Nah, tetapi Muhammad malah lebih mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia itu, betul? Apanya? Gimana? Tahanlah terus istrimu. Ya, kalau Nabi kan menyarankan pertahankan istrimu. Ya, padahal itu kan kata yang bertentangan, betul nggak? Contoh nih, Sob, contoh. Apanya Sob. padahal? Gini. Makanya kamu saya ajarin bagaimana mengolah Heran kata-kata. saya mau nanya aja Edis ini pusing sendiri dia. Ya, karena kamu nggak paham-paham. Dengarkan. Kamu yang muter-muter gitu. Bukan, gini, dengarkan ya. Yusuf disuruh bilang A. Yusuf mengatakan A, padahal dia disuruh mengatakan B. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan kalau kayak gitu. Oke. Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Bentar des, banyak yang DM aku. Aku bisa aja nanya, nggak usah kalian perintah. Namanya aja tanya jawab. Paham nggak? Habiskan Edis nanya dulu baru saya nanya Kristennya. Baik. Paham nggak? Sudah? Makanya dia diam aja gitu, nyimak aja. Ya kita Untuk wajib marah-marahin ya penontonnya. wajib apa? Wajib kita itu untuk apa menjawab syubhatnya dulu. Oke. Jangan tanya balik langsung. Oke. Bosen baik. apa ya? Kalau tanya balik langsung gak nyambung gitu. Oke, baik. Oke. Muhammad mengatakan sesuatu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal ada kata padahal di situ. Artinya padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan. Betul nggak? Padahal enggak juga. Apa fungsi kata padahal? Padahal itu kan maksud lain. Saya kebuka definisinya ya. Menurut kamus Iya, KBBI, pengertian buka. dari padahal. Ya. Padahal adalah. Saya heran dengan Edis ini teman-teman. Ya dia Nih. nanya aja nggak bener gitu. Baik, saya kasih tahu. Muter pertanyaannya dari tadi. Oh, Sob, kalau diskusi yang akademis kayak kita, Sob, kayak saya nggak mau debat kusir. Perhatikan. Padahal, nih, fungsi kata padahal. Padahal adalah sebuah kata konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan. Perhatikan. Yang ditujukan untuk menunjukkan pertentangan antara dua kalimat yang sederajat. Konjungsi ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Fungsi menunjukkan pertentangan atau kontras antara informasi dalam dua klausa yang terhubung. Itu fungsi dari kata padahal. Jadi misalnya begini, Yusuf tidak makan padahal dia lapar. Jadi pada lapar itu untuk menentangkan kata yang sebelumnya. Nah, Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal berarti ini untuk menunjukkan pertentangan, betul nggak? Lalu? Padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah nyatakan kepada kamu, betul? Terus? Artinya apa yang diucapkan oleh Muhammad kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, bertentangan nggak dengan apa yang diinginkan oleh Allah?
Bukan bertentangan. Bukan. Dia nggak tahu kata fungsi kata padahal. Bukan. Yusuf harus Maksudnya kayak gini, dipulangkan Des. lagi ke Ya. SD. Gini ya, Des ya. Oke, Yang padahal itu diinginkan menentang Allah apa di situ? apa? Yang diinginkan Allah itu setelah dia Zaid menceraikan Zainab. Kan kayak gitu. Nabi itu udah tahu. Padahal Allah pasti menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh menikahi Zainab tersebut. Oke, Kami betul tidak? nikahkan Zainab dengan kau. Kan kayak Oke. gitu dengan kamu. Oke. Padahal di atas itu karena status anak angkat dengan anak kandung itu sama. Oke. Padahal engkau Nggak nyambung menyembunyikan. kamu. Padahal engkau menyembunyikan, betul? Iya. Oke, berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu nggak? Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu apa yang beliau sembunyikan karena akan jadi cibiran orang gitu. Oke, berarti dia mengatakan sesuatu yang kontras dari yang seharusnya dia ucapkan, betul nggak? Bukan kontras juga. Lalu apa fungsi kata padahal? Padahal jadi fungsi kata padahal itu Nabi menyimpan di dalam hati beliau. Pasti Allah akan menikahkan Zainab kalau Zaid itu sudah menyelesaikan atau menceraikannya. Paham? Oke. Berarti Nah. berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu, betul? Nabi Muhammad udah tahu itu. Bukan, Pasti dia Allah menyembunyikan perintahkan sesuatu untuk nggak? menikahi. Bentar, dalam Bukan hatinya dia menyembunyikan. menyembunyikan. Menyembunyikan tadi apa? Coba dibukakan lagi. Menyembunyikan Oke, itu. dibukakan lagi, Sob. Coba, Sob. Nih, Bukakan lagi, coba. nih, kau buka. Ya makanya pahami nih, ya. Luar biasa Uncum. Macet sih Uncum. Muter-muter dari tadi kau pusing sendiri Edis bertanya. Kan kayak gitu, ya. Pusing saya, cuma kamu yang pura-pura nggak nangkep. Nih ya. Coba. Ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi Kepada nikmat Zaid, kepadanya, ya, singkatnya kepadanya, ketika engkau oke. berkata kepada Zaid, singkatnya. Nah, lalu kata Nabi apa? Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Oke? Mana ada padahalnya? lanjut. Belum. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke. Oke? Nabi udah tahu gitu. Dan Sedangkan- engkau takut kepada manusia. Oke. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ini padahalnya di sini nih. Oke, baik. Oke. Saya akan tunjukkan Maka ya. ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ngerti? Baik. Saya tunjukkan ya ayat Quran di sini ya. Perhatikan ya. tunjukkan. Pusing. Oke, saya akan tunjukkan, Sob. Sabar. Tenang, Sob. Tenang. Saya akan tunjukkan. Biar kepada- Edis tanya terus gitu sampai pusing dia. Muter-muter dia, bertanya aja pusing dia. Oke, baik. Di sini kata di sini terjemahannya dia, Sob, di tempat saya, Sob ya. Surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Dan ingatlah ya, dan seterusnya pertahankan Muter-muter sendiri, Edis, ya. Oke. Jadi intinya di sini yang mau saya sampaikan begini, Sob. Sedangkan engkau, kamu lebih suka pakai kata sedangkan, nggak masalah walaupun itu kata yang sama. Engkau menyembunyikan. Engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, betul? Nah, terus? Oke, ketika dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, berarti yang keluar dari mulutnya berbeda dengan dari hatinya, betul? Lah, terus kenapa? Artinya itu munafik nggak? Enggak. Apa pengertian munafik? Apanya? Jauh kali kau ke munafik, Dis. Jauh.
Ketika seseorang mengatakan sesuatu, keluar dari mulutnya sesuatu, tetapi yang keluar dari mulutnya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang disimpan oleh Nabi, ya apa yang disimpan oleh Nabi, perintah Allah itu udah diketahui oleh Nabi. Dia simpan dalam hati gitu. Apa itu? Lalu beliau memerintahkan kepada Zaid, pertahankan. Oke. Perintah pertahankan itu sesuai dengan perintah Allah nggak? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah. Allah itu memerintahkan jika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Sob, sebenarnya Gak keinginan nyambung Allah. kau. Sob, Kaunya yang gak nyambung. apa keinginan Allah, Sob? Allah kalaunya Zaid bercerai akan menikahkan Zainab dengan Nabi. Kalau bercerai, itu Kalau maksudnya. bercerai. Kenapa? Apa yang sudah diungkapkan Allah kepada Nabi? Makanya Nabi mengatakan pertahankan istrimu. Kenapa pertahankan istrimu itu adalah kalimat yang dibantah oleh Allah? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah itu. Iya. Heran. Sob, sebenarnya ayat itu udah begitu jelas loh, Sob. Itu ayat itu mengenai bagaimana Allah mengkritik Muhammad karena Muhammad itu lebih takut kepada manusia dia. Betul? Des, yang ditakuti Nabi Muhammad itu adalah cibiran orang karena status anak. Ya, anak angkat dengan anak kandung sama. Betul. Oke? Makanya di situ Muhammad mendapat kritik, betul? Lah, terus Dia mendapat kritik nggak dari Allah? nggak ada kritik. Terus kenapa dikatakan kamu takut kepada manusia? Padahal Allah lah yang harus kamu takuti. Dia ditegur nggak sama Padahal orang itu? Allah yang harus kau takuti, bukan kepada manusia. Ya, karena apa? Ya. Karena apa begitu? Jadi konteksnya Nabi itu menyimpan di dalam hati perintah yang dinyatakan oleh Allah itu ketika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Bukan berarti di depan waktu dia mengucapkan pertahankan. Iya, Beda artinya- konteks. Baik, artinya Muhammad takut kepada manusia. Betul. Bukan takut kepada manusia, takut menyimpan status anak angkat dengan anak kandung itu sama Ucup gitu. udah bingung. Saya balikin lagi kamera saya ya. Bukan Bagaimana- kamu yang bingung. Apa ya, Saya kamu itu besarin. bingung Sob. mau menanya tapi berputar-putar gitu. Iya, masalahnya kamu yang berputar-putar jawabnya. Lihat nih. Coba dari sini aja nih, Oke. sekali lagi di si aku jelaskan ya. Nih, Biar perhatikan, Sob, biar ya. dikaji aja ini ya, biar Oke, kau Sob. paham. Gak Betul bisa nggak di lagi sini, kau Sob? bawa ini nanti Oke. nih ya. Nih. Nih. Engkau takut kepada manusia, betul nggak, Sob? Oke. Nih, Des. Engkau takut kepada manusia, betul nggak? Coba. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Oke, siapa yang takut Apa kepada yang manusia? ditakuti? Sebentar. Kita nggak ngomong apa yang ditakuti, Sob. Kita nggak ngomong apa yang Oke. ditakuti. Betul tidak Al-Quran menyatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia? Nabi takut kepada manusia terus? Oke, betul atau tidak Muhammad takut kepada manusia? Lah, dan engkau takut kepada manusia, ya? Oke, coba akui. Saya Yusuf PI, coba balik dulu. Balik, Sob. Balik kameranya, Sob. Balik. Bentar, Saya kau udah ngerti apa belum? Mau nih? lari. Uncup mau lari. Sob. Enggak, kau udah ngerti atau belum nih? Ayo balik dulu kamera, Sebentar, Sob. aku tanya kau dulu. Ayolah, Sob. Kau udah ngerti Bikin atau apa? belum nih? Sob, bikinlah pengakuan, Sob. Uncupnya. Balik kamera, Sob. Yuk. Ini kau udah ngerti apa belum? Ya, engkau takut terhadap manusia. Apa yang ditakuti? Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti, betul? Nah, Oke, nih, coba balik ya. kamera dulu. Nih yang ditakuti, Ya. bentar ku jelaskan dulu. Status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Oke, Muhammad takut kepada Inilah manusia. yang ditakuti Nabi ya, cibiran orang. Oke, balikan dulu kamera, Sob. Kan kayak gitu. Oke, balikan dulu kamera. Habis ini kamu bertanya ya kepada saya, nanti gantian. Wah, iya dong. Oke, balik. Oke, Sob. Apa? Betul atau tidak, menurut Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, engkau Muhammad lebih takut kepada manusia. Padahal sesungguhnya Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Pertanyaannya, Ya. betul tidak? Sebentar. Betul atau tidak bahwa Al-Quran menyatakan Muhammad takut kepada manusia?
Ya takut konteksnya apa yang ditakuti. Kan Masalah gitu. konteks yang ditakuti kita jangan bahas dulu. Betul atau tidak Muhammad takut kepada Loh, manusia? nggak bisa, harus dibahas konteksnya apa yang ditakuti. Oke lah. Baik, karena Yusuf malu mengakui bahwa Muhammad takut Bukan kepada malu, manusia. kau aja muter dari tadi, Dis. Oke. Tapi Al-Quran Sebenarnya menyatakan kau udah Oke. paham penjelasanku, cuma kau mau Oke. muter aja. Ya Baik. aku layani aja. Baik, jadi Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran ya? Sudah ya. Takut? Apanya konteksnya? Iya, Muhammad takut kepada manusia. Nabi Muhammad takut ya kepada manusia karena cibiran budaya orang dulu ya Oke. di Arab situ. Oke, dia Anak takut angkat kepada sama manusia. dengan anak kandung. Oke, dia Ya takut udah. kepada manusia. Udah, kan oke, kayak gitu. Oke, padahal Allah lah yang lebih berhak ditakuti, betul? Ya Allah lebih berhak Oke. ditakuti. Oke, jadi intinya menurut Al-Quran Muhammad takut kepada Sudah. manusia, betul? Sudah, iya. Oke, terima kasih. Ya, Muhammad takut Kenapa? kepada manusia. Oke, silakan Takutnya Cuk, apa? kamu bertanya. Takut cibiran manusia. Silakan kamu manusia bertanya. ini mulutnya lebih kejam kan gitu. Gak bisa kau. Ternyata mirip sama mirip sama Rudy Iskariot. Sakit banget kepala gitu. Nanya itu aja berputar Gini, Sob. puluhan kali. Kenapa? Ternyata mirip-mirip dengan Rudy Iskariot. Takut sama omongan Rudy Simamora, begitu. Udah. Ya, Rudy Iskariot. Udah sekarang aku mau tanya sama Silakan kau. tanya balik. Ya. Silakan tanya balik, Su. Baik, Des. Kau buka Mazmur 82. Mazmur 82. Baik, kita bukakan Mazmur 82. Bentar. Mazmur 82. Mazmur 82 ayat berapa, Sob? 1. Ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Pertanyaannya, Baik. Pertanyaannya, ada berapa Allahmu? Allah saya Ya, di Mazmur itu. di Mazmur Mazmur ini. Asaf. Nih. Coba kita bukakan. Iya. Oke. Aku mau tanya, ada berapa Tuhanmu? Baik. Nih ya. Kita baca dulu. Mazmur 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Aku mau tanya, ada berapa Tuhanmu? Ya tetap Bapa di surga itulah. Yang satu itu. Lah, ini di antara para Allah ada berapa nih? Baik. Saya jawab ya. Udah bisa dibalikan lagi kameranya, Sob? Iya. Baik. Aku buka dulu biar kau ingat gitu. Baik. Yang kutanyakan. Baik. Jadi begini, Sob ya. Jadi makanya selalu debat kusir karena kita itu belum mendefinisikan sebuah pengertian kata. Jadi Allah. Oke. Jadi Allah yang di pertama, Allah berdiri. Jadi Allah yang di pertama itu, Sob, itu merujuk kepada Bapa di surga. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Jadi Allah yang di sini yang pertama ini itu merujuk kepada YHWH atau Bapa di surga. Dia, maksudnya Allah yang Bapa di surga itu, Di mana? Di mana tertulis kayak gitu? Sob, kata Allah Ngarang. Ngarang. Sob, Ayo jelaskan sama aku. ya coba balik dulu. Ya. Balik dulu. Oke, balik dulu. Iya, aku simpel aja nanya, nggak kayak kau. Bentar deh, aku putar kamera dulu. Nanti dia minta datanya ya. Baik. Baik, Sob. Baik. Jadi, Sob, kita itu harus mendefinisikan dulu apa pengertian Allah. Oke? Jadi, Sob, Allah itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani pengertiannya atau definisinya itu adalah otoritas. Atau bahasa Arabnya itu adalah ilah. Sebuah otoritas, satu otoritas. Nah, Allah yang kedua, para Allah yang kedua
ini merujuk kepada para hakim-hakim atau para pemerintah-pemerintah, para pembesar-pembesar, para penguasa-penguasa. Ini bisa merujuk kepada para malaikat-malaikat. Gimana Bisa merujuk. datanya? Baik, saya akan tunjukkan data-datanya ya bahwa baik. Apakah Yusuf tahu? Oke. Apakah Yusuf tahu bahwa Musa itu juga disebut sebagai Allah? Tahu, aku tahu itu, tahu. Oke. Apa pengertian Allah di situ? Apa Musa itu adalah Allah Karang Bapa di kau, surga? ku ikuti karanganmu nih, ya. Oke. Apakah Musa disebut sebagai Allah? Apakah berarti dia Allah Bapa di surga? Bukan. Oke. Jadi pengertian Allah di situ apa? Dia menyampaikan firman Allah, tahu aku. Bukan, Sob. Terus? Bukan begitu. Jadi para malaikat pun itu disebut sebagai Allah. Perhatikan ya. Nih. Di mana? Saya akan tunjukkan datanya ya. Saya akan tunjukkan datanya ya. Perhatikan bagaimana Aku mau tanya malaikat ini pun dulu. bagaimana malaikat pun disebut sebagai Allah di dalam Bible ya. Misalnya itu yang terjadi kepada di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana malaikat Tuhan itu datang dan Pada aku gampang lo nanya. Allahmu ada berapa di situ? yang pertama itu Allah yang di huruf pertama yang berdiri di antara sidang itu, yang para Allah itu bukan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Kalau Allah itu ada berapa? Ya Allah itu dalam Bible itu banyak, Sob, tetapi Allah yang kau maksud itu yang mana? Memang banyak, Ya. ada para Allah Mesir, para Allah negeri lain, banyak. Ya, Allah yang berdiri A yang besar ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bapa di sorga. Terus yang di antara para Allah ini siapa? Allah di situ maksudnya di situ adalah pemimpin-pemimpin. Ngarang. Baik, saya tunjukkan. Bisa jadi ya malaikat juga bisa. Nih, Ngarang. Saya tunjukkan bagaimana di dalam Bible itu malaikat pun disebut sebagai Allah. Saya tunjukkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ya. Oke. Ada. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, perhatikan ya. Kelihatan, Sob? Perhatikan ya. Saya bacakan dulu dari ayat yang 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Kepada siapa Manoah berbicara? Dikatakan kepada orang. Tetapi orang ini sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Perhatikan. Jawab malaikat Tuhan. Perhatikan, malaikat Tuhan ya katanya ya. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur dan minuman yang memabukkan," dan seterusnya dan seterusnya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau berkehendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Perhatikan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu ia mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangnya. Enggak nyambung, Des. Ya, saya selesaikan dulu bacaannya, Sob. Saya selesaikan dulu. Sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya.
sedang nyala api naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan. Perhatikan ya. Nah ini Sob. Lalu naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Apa kata Manoah? Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Udah dilihat, Sob? Iya. Oke, jadi di sini Manoah mengatakan. Lalu apa hubungannya? Coba dengan pertanyaanku. Baik, hubungannya Aku dengan cuma pertanyaanmu. bertanya, di situ ada berapa Allahmu? Baik, apa hubungannya dengan apa yang ditanyakan Yusuf? Kamu bertanya mengenai Mazmur tadi, Mazmur Asaf, bahwa Ada berapa Allah berdiri di hadapan sidang ilahi. Dia di situ berdiri di antara para Allah, betul? Nah, baik. ini Tuhan lagi buka sidang gitu ya? Iya, dia berdiri di Tuhan antara. lagi buka sidang, terus? Ya, dia berdiri di antara para Allah. Jadi Allah yang kedua, yang para Allah itu, tentulah bukan Allah yang pertama. Makanya kamu harus Inilah mengerti. kamu ngarangnya, Des. Kok ngarang? Nih, perhatikan kau ya, ngarang kau. Nih. Kutunjukkan kau itu ngarang ya, nih. Nih ya. Mazmur 82 ya. Oke. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, oke? Ia menghakimi. Nah, coba kau lihat ya. Oke. Allah huruf besar dengan kode 0430, oke? Ya, nih. Rujuk kepada siapa di situ Allah yang huruf besar itu? Ya, Mela Elohim 0430. Para Allah itu dengan kode yang sama, ya. Oke, Mila Elohim ya 0430. Jadi ya Dis ya, Allah di sini dengan ini sama. Oke. Makanya kutanya berapa Tuhan kau? Berapa Sudah. banyak Tuhan kau di sini? Iya. Baik. Dah. Baik, tetap merujuk kepada Allah yang pertama. Iya. Oke, sudah? Ini kode yang sama ya. Nih ingat nih, para Allah kode yang sama, nih Allah yang sama. Ya. Artinya Allah yang di sini dengan yang di sini sama. Kata Edis di sini dengan di sini beda. Ngarang. Oke, sudah. Sudah bisa balikkan Iya. kamera? Ini pertanyaannya Iya. remeh-temeh ini. Sebenarnya nggak ada ini. Oke, sudah? Dah. Oke, baik. Saya jawab, Sob ya. Kalau misalnya kamu ketemu kalimat begini gimana, Sob? Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Kira-kira menurut kamu itu kalimat itu janggal nggak? Hah, presiden memimpin rapat di antara presiden. Iya. Janggal. Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Janggal. Janggal. Baik. Kira-kira itu bisa terjadi nggak? Presiden Indonesia contohnya satu aja presiden. Iya. Bisa nggak dia memimpin rapat di antara para presiden? Ah, presiden mana lagi? Baik. Jadi makanya begini, Sob. Jadi presiden sekalipun definisinya sama, bukan berarti presiden itu ngomong sama dirinya sendiri. Contoh, misalnya kemarin di Bali, kira-kira pada tahun berapa itu ada KTT di Bali? Datang berbagai macam presiden ke sana. Ada presiden Kanada. Kau bahas KTT. Tenang. Kau bahas KTT, Tenang, beda tenang, konteks tuh. Tenang, saya mau bicara dulu. Gini. Presiden pada waktu itu dia sebagai kepala apa? Tuan rumah, dia memimpin di antara para presiden-presiden di situ. Ada presiden mana? Presiden Kanada datang, presiden Cina, presiden India datang semua ke situ ke dalam KTT itu. Jadi bisa nggak presiden memimpin rapat di antara para presiden? Atau presiden memimpin di antara para presiden? Kalimat itu masuk akal nggak menurutmu? Ah, Des, kalaunya KTT, presiden banyak seluruh dunia. Nah, Beda konteks makanya, dengan yang ini, yang makanya Mazmur 82 ini beda. Iya, makanya itu. Jadi maksudnya begini, Sob. Jadi kalau itu saya umpamakan ke dalam Islam begini, Sob, di dalam agama Islam banyak ilah nggak? Banyak. Banyak ilah. Kira-kira ilah akan menghukum para ilah-ilah yang lain? Itu kalimat yang masuk akal nggak? Janggal. Oke.
Betul tidak? Kecuali Bahwasanya Allah menghukum ilah-ilah lain. Bisa. Oke, Allah Makanya itu kan ilah ada nggak? kalimat la ilaha illallah. Oke. La ilaha. Apakah Allah itu adalah ilah? Apakah Allah adalah ilah? Iya. Oke. Kalau ilah itu ilah yang Allah menghukum para ilah yang lain, masuk akal nggak? Para ilah yang lain, maka kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah. Iya, makanya di dalam situ dikasih huruf, hanya huruf besar untuk membedakan dengan Allah yang lain. Membedakan dengan Allah yang lain dengan kode yang sama. Kayak gitu. Iya, artinya maksudnya begini, Sob. Kalau kamu nanti saya tanya, Allah itu adalah ilah, kamu jawab betul. Betul? Terus? Oke, kalau Allah itu adalah ilah, berarti ilah yang itu, ilahnya orang Islam, akan menghukum ilah-ilah yang lain. Itu ada dalam Al-Quran. Berhala-berhala itu. Ilah yang Betul? lain. Betul nggak? Menghukum berhala-berhala itu. Oke, Maka berhala-berhala itu kosakatanya ilah kayak nggak? gini, Des. Ya, kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah mereka. Oke, artinya Allah yang ilah menghukum ilah yang lain, betul? Terus? Ya sudah, masalahnya di mana? Lah, beda dengan ini. Beda. Allah dengan ilah itu beda. Sedangkan di sini, kau lihat nih kitab kau. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nggak nyambung penjelasan kau. Ya, kalau kamu maksa bahwa Allah yang pertama sama dengan Allah yang berikutnya, ya itu deritamu gimana? Enak kali kau jawab ya, deritamu. Ya mudah, memang pertanyaanmu mudah kok. Aduh, Des, deritamu katanya. Deritamu kata Edis, deritamu ya teman-teman. Ya, ada pertanyaan lain? Dah, gak, aku gak nanya lagi, cukup Baik, itu aja yang hanya gue itu saja tanyakan. ya. Oke, artinya baik. Artinya Sob, ya mau saya sampaikan begini Sob. Intinya Sob, perdebatan itu gini Sob. Ini yang mau saya sampaikan Sob. Sob, perdebatan itu kan Des, andai aku mau jawab kayak tadi ya waktu kau nanya sama aku, ya itu derita kau, gampang juga aku. Oke. Beres Maksudnya, diskusi oke. kita gitu. Oke, kita bukan bahas itu Sob. Kita bukan melanjutkan Jadi itu. jadi apa? Oke. Yang ini kau menjawab aku, ya derita kau, artinya Oke. kau kehabisan jawaban. Baik. Bikin malu kau. Baik, begini Sob. Ini udah jam berapa? Iya. Jam berapa dah? Oke, jam 11 ya. Sini. Gini aku Sob. mau turun aja dah ya. Oke, sebentar. Derita kau. Sebentar. Derita Gini. kau ya, derita. Sebentar Sob. Malah uncup lari. Padahal saya tadi mau nanya sama dia, kenapa orang-orang